Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali lagi. Walaupun di luar cuacanya mendung, tapi semoga teman-teman, ayah bunda semuanya bisa tetap semangat pada kesempatan hari ini. Sekarang hari Senin, awal pekan, kita siapkan semuanya dengan hal-hal kebaikan. Pada kesempatan kali ini, Pak Wendy akan membacakan hadis dari terjemahan hadis Sahih Bukhari jilid 1 terkait ilmu. Sekarang hadis nomor 59. Di sini diriwayatkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, jangan merasa iri hati kecuali kepada dua orang. Kok ini iri hati diperbolehkan ya oleh Rasulullah? Iri hati yang bagaimana dulu nih? Kecuali kepada dua orang. Yang pertama, di sini biasanya iri hati itu adalah penyakit hasad atau dengki. Iri hati biasanya ditujukan kepada orang-orang yang menganggap hilangnya hikmah yang diperoleh dari orang lain. Tetapi yang dimaksud di sini ialah mengharapkan supaya memperoleh nikmat pula seperti yang diperoleh oleh orang lain. Nah, ini iri hatinya yang berbeda ya teman-teman ya. Kecuali kita iri hati kepada dua orang. Yang pertama adalah orang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kemudian dipergunakan untuk hal yang hak. Nah, orang yang diberikan harta nih, misalnya ada orang yang kaya, langsung menggunakannya untuk infak, untuk membantu saudara-saudaranya, untuk menyantuni anak yatim, dan aktivitas yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita patut iri hati terhadap orang yang punya harta nih, dikasih banyak harta oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi digunakan untuk hal-hal kebaikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh, kita boleh iri hati terhadap hal tersebut. Yang kedua adalah orang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala hikmah atau ilmu yang hak, kemudian dipergunakan untuk yang hak serta diajarkannya. Nah, kita patut iri hati itu sama orang-orang yang punya ilmu, dipahami ilmunya, dipergunakan dalam kehidupan sehari-harinya, diamalkan. Nah, kita patut iri hati terhadap dua orang tersebut. Yang pertama, orang yang Allah Subhanahu wa taala diberikan hartanya, tapi hartanya tersebut digunakan untuk kebaikan yang sesuatu aktivitas yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah orang yang diberikan hikmah ilmu yang hak, kemudian dipergunakan untuk hak yang diajarkannya. Nah, jadinya kita patut iri hati atau ingin seperti dua orang tersebut. Si fulan punya hartanya banyak, dipergunakan untuk kebaikan di jalan Allah. Nah, kita punya keinginan ingin seperti orang tersebut. Yang keduanya, si fulan atau fulana punya ilmu, dia punya pemahaman yang bagus, ilmunya diamalkan. Nah, kita patut keinginan seperti orang tersebut. Jadi tetap dengan dua hal tersebut kita boleh iri hati, tapi untuk iri hati yang lain-lainnya tidak diperkenankan. Iri hati di sini adalah hasad atau penyakit hati yang biasanya ditujukan kepada orang yang mengharapkan hilangnya nikmat yang diperoleh dari orang lain. Kan misalnya kalau orang yang hasad atau iri hati, biasanya si A punya prestasi, si B iri hati terhadap si A, dasar si A mah gini. Itu iri hati yang tidak boleh. Tapi ketika misalnya melihat si fulan berprestasi, si B pun harus dalam hatinya, aku bangga dengan si A dan aku pun harus bisa berprestasi seperti si A. Si A punya harta, dipergunakan untuk aktivitas dakwah, aktivitas kebaikan atau sesuatu yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Si B pun harus iri, aku pun harus bisa lebih kaya, bisa memanfaatkan hartaku dengan baik untuk melebihi hal yang bisa oleh si A. Ya. Oke teman-teman, semoga pembacaan
terjemahan hadis Sahih Bukhari, hadis nomor 59 ini memacu kita untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ketika melihat hal-hal yang baik, kita pun memecut diri untuk bisa memaksimalkan diri untuk bisa lebih baik di setiap harinya. Dan Pak Wendy pun mengingatkan kembali untuk teman-teman yang sudah mendapatkan kuota belajar 35 GB, di mana 30 GB-nya adalah kuota yang bisa digunakan di aplikasi pembelajaran yang sudah ditentukan oleh pemerintah, dan 5 giga lagi adalah kuota yang bisa digunakan untuk aktivitas belajar. Misalnya teman-teman bisa pakai Zoom, berarti pakai kuota tersebut. Google Meet pakai kuota tersebut, Google Classroom pakai kuota tersebut. Mencari konten-konten pembelajaran yang tidak yang baik untuk pembelajaran, gunakan kuota yang 5 giga, sedangkan yang 30 giganya lagi bisa dipergunakan untuk aplikasi atau program-program pembelajaran yang bisa teman-teman gunakan. Terus, karena sekarang masih pandemi, ingat kita tetap melakukan 5M. M yang pertama adalah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keadaan. M yang kedua adalah memperbanyak sholawat, memperbanyak sedekah, memperbanyak istighfar. M yang ketiga adalah menggunakan masker. M yang keempat adalah mencuci tangan, mencuci tangannya dengan baik. M yang kelimanya adalah menjaga jarak. Semoga semua aktivitas yang kita lakukan dalam keseharian kita mendapatkan keridhaan serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap sehat, tetap semangat belajar. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.